Ini sebagai gambaran aja supaya sobat bisa mengetahui HPP dari penyajian 1 cup kopi susu gula aren gitu ya. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Video kali ini saya pengen nunjukin ya cara ngitung HPP atau harga pokok produksi. Kenapa penting kita mengetahui HPP dari produk yang kita jual ya? Kalau misalnya sobat-sobat semua punya kedai atau punya kafe gitu kan, untuk menentukan harga jual 1 cup itu berapa sih? Jadi pentingnya kita mengetahui berapa HPP itu mesti kita hitung ya dari setiap bahan yang kita pakai gitu. Misalkan ambil contoh aja, kita bikin kopi susu gula aren ya. Berapa HPP-nya adalah penjumlahan dari setiap bahan yang akan kita pakai ya. Jadi untuk kopi susu gula aren, beberapa bahan yang biasa saya pakai antara lain dari penggunaan creamer. Sobat bisa pakai creamer merek apa aja. Mesti yang ini ya. Terus juga susu UHT. Terus juga gula aren seperti ini ya. Terus tadi susu UHT mereknya bebas ya, nggak mesti merek ini gitu. Lalu untuk biji kopinya sobat bisa pilih sendiri ya. Ini saya contoh aja, kebetulan lagi ada di tempat saya, jadi contoh aja ini untuk bubuk kopi ukuran 150 gram. Kalau ini sekitar 200 gram ya. Jadi di marketplace sendiri itu ada berbagai macam merek biji kopi ya. Sobat bisa cari, sesuaikan dengan selera juga, dan untuk harganya juga kan macam-macam tuh. Beda kemasan, beda merek, beda juga harganya gitu. Tapi sekedar contoh aja gitu. Jadi kan saya di kedai saya hitung HPP. Jadi menggunakan cup ukuran 12 oz. Sebentar saya ambil dulu. Ini untuk cup ukuran 12 oz seperti ini ya. Cup ukuran 12 oz. Ini sebagai gambaran aja ya, untuk kira-kira bagaimana cara ngitung untuk harga dari 1 cup kopi susu gula aren. Saya kasih gambarannya, nanti sobat sesuaikan sendiri ya dengan bahan-bahan yang sobat pilih. Terus mungkin dari pasarnya sendiri mau menargetkan kalangan mana nih, kalangan mahasiswa atau mungkin pekerja atau mungkin di rumah ya, kalangan tetangga atau rumahan gitu. Maksudnya ditentukan sendiri pasarnya. Tentukan kalau kita nentuin HPP kan pasti ngelihat juga nih yang belinya itu rata-rata di kisaran berapa mereka untuk memiliki daya belinya gitu. Kalau terlalu tinggi nanti takutnya juga nggak banyak yang beli ya, jadi malah sepi kedai kita. Tapi kalau terlalu murah juga kadang malah kita jadi agak sulit ya untuk balik modal dan untuk grow up-nya gitu dalam bisnis kita itu. Makanya perlu kita lihat juga untuk pasarnya, kita menargetkan ke siapa, terus juga pemilihan bahan-bahannya gitu. Tapi di sini saya hanya ingin nunjukin aja gambaran cara ngitung HPP gitu ya, secara sederhana aja. Oke sob, palingan sambil dilihat aja di layar gitu. Ini untuk perhitungan yang pertama adalah susu UHT-nya. Kita lihat dulu ya, harga susu UHT itu berapa. Misalkan 1 liter susu UHT ya, mereknya bebas, itu harganya adalah 15.000. Terus kita makainya berapa gram ya untuk penggunaan di 1 cupnya ini gitu. Misalkan untuk bikin ukuran cup 12 oz kita butuh susu UHT-nya 100 gram atau 100 mili gitu ya. Kita anggap aja ya 1 mili sama dengan 1 gram gitu ya, lebih kurang. Jadi biar lebih memudahkan aja untuk ininya, rinciannya gitu. Oke, penggunaan susu UHT kita butuhnya 100 gram susu UHT gitu. Jadi tinggal dibagi aja 15.000 harga si susu UHT, kemudian per gramnya berapa nih? Per gramnya berarti kan 15.000 dibagi 1.000 ya, sama dengan 15. Nah, 15 rupiah ini kita kali 100 gram, karena kita butuhnya untuk penyajian 1 cup ini adalah 100 gram susu UHT. Berarti 15 dikali 100 gram sama dengan 1.500 ya gitu.
Oke, terus penggunaan itu satu bahan yang udah kita catat untuk susu UHT-nya. Terus kopi espresso. Nah, kopi espresso di sini saya pakai rock presso sih. Jadi penggunaan kopi sesuaikan lagi dengan budget sobat-sobat sekalian gitu ya. Permisalan aja untuk harga satu kemasan kopi 1 kilo, misalkan ya, permisalan aja gitu, adalah 86.000 untuk 1 kilo. Berarti kita kan butuh dilihat ya untuk per gramnya berapa nih. Kita pakai sebanyak misalkan 15 gram untuk bikin 1 cup dari kopi susu gula aren gitu. Jadi 86.000 dibagi 1.000 sama dengan 86 gram dikali 15. Maka 1.300 rupiah untuk bahan baku dari biji kopinya sendiri ya. Sekarang penggunaan bubuk creamer. Penggunaan bubuk creamer, misalkan sekilonya 30.000. Ini misalnya aja ya, permisalan aja, contohnya aja. 1 kilo 30.000, kemudian kita bagi 1.000 sama dengan 30 rupiah ya per gramnya itu, dikali 10 gram. 10 gram itu adalah takaran yang kita pakai buat bikin 1 cup kopi susu gula aren gitu. 10 gram berarti 30 dikali 30 dikali 10 gram sama dengan 300 rupiah untuk penggunaan si bubuk creamer ya. Oke. Kemudian gula aren. Nah, saya gula aren sih sebenarnya pakai yang gula aren cair ya. Itu sobat bisa cari sendiri di marketplace, banyak merek, banyak varian, banyak harga juga. Harganya itu 1 kilo atau 1 liter itu 30.000, katakanlah 30.000 ya. Saya kebetulan di kemasan kale seperti ini ya. Saya taruh di sini gitu untuk gula aren cairnya. Misalnya harga gula aren ini 1 kilonya atau 1 liter sama dengan 30.000 harganya, dibagi 1.000 sama dengan 30 gram. 30 rupiah per gram dikali 20 gram. Berarti 20 gram itu adalah jumlah takaran yang kita pakai untuk bikin 1 cup kopi susu gula aren. 30 dikali 20 sama dengan 600 rupiah untuk penggunaan 20 gram gula aren cair. Oke, itu udah 4 bahan ya. Bahan utama sih itu. Terus kita pakai cup nih. Ada cup yang kita pakai, ada labelnya. Nih, sebenarnya ini makanya saya baik lagi ya, ini adalah sebuah gambaran aja. Saya menggunakan rincian seperti ini supaya memudahkan aja untuk membuat HPP-nya gitu ya. Ini sobat sesuaikan sendiri dengan detail-detail atau rincian-rincian yang sobat ingin susun ya dalam perhitungan HPP-nya itu sendiri ya. Jadi tadi untuk cup dan label kita hargai aja. Misalkan cupnya gope atau 500, terus labelnya kalau sobat pakai stiker misalkan itu GoPay juga. Jadi penggunaan 1 cup ini dengan si labelnya atau stikernya sama dengan 1.000 rupiah. Oke, terus sedotan misalkan 100 rupiah. Kemudian penggunaan es batu, hitung aja nggak apa-apa. Menggunakan 100 gram lebih kurang atau 110 gram per 1 cup 12 oz ya. 500 rupiah kita hargai aja. Terus ada lagi nih biaya-biaya lain-lain nih. Misalkan biaya untuk gaji, terus biaya operasional, gitu kan. Misalkan untuk bayar listrik atau mungkin untuk biaya-biaya perawatan dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih ini udah masuk ke biaya-biaya komponen yang di luar bahan-bahan utama tadi ya. Gitu. Tapi tetap menurut saya lebih baik kalau kita masukin juga untuk biaya pengerjaan atau untuk gaji karyawan gitu ya, dan juga biaya operasional kayak listrik, kayak mungkin perawatan mesin dan lain-lain itu ya. Biaya operasional kita masukin juga gitu. Tadi biaya pengerjaan 1.000 misalkan, terus ada biaya operasional 1.000 juga. Nanti kita lihat ya, kita total berapa itu semuanya. Oke, seperti itu ya sob. Jadi semua komponen utama sudah kita hitung untuk creamernya, penggunaan gula aren cair, susu UHT, terus juga kopinya gitu ya. Terus cupnya, labelnya, terus ada sedotan, es batu, semuanya gitu. Jadi kita hitung, sebaiknya kita hitung semuanya. Terus ada biaya tambahannya kayak komponen biaya pengerjaan atau mungkin gaji karyawan, terus biaya operasional kayak listrik segala macam. Itu sebaiknya sih
dimasukin juga ya, karena nanti akan apa jatuhnya cost gitu, fixed cost selama sebulan gitu kalau misalkan sobat sewa tempat dan bayar listrik gitu untuk operasional harian ataupun bulanannya gitu ya. Jadi semuanya komponen itu dimasukkan, nanti dijumlah. Tadi kalau kita udah lihat ya, semuanya kan ada angkanya tuh, setiap masing-masing bahan yang kita pakai untuk bikin 1 cup kopi susu gula aren. Itu kalau kita total, berarti HPP-nya adalah 7.300 gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ketahuan HPP-nya berapa, nanti sobat tinggal tinggal tentuin sendiri harganya berapa gitu ya. Bisa kalau misalkan sobat mau dapat untung sekitar 2.000 atau mungkin 3.000 rupiah, it's okay gitu. Atau mungkin kalau sobat ingin naikin harga lagi, jadi saya mau untung plus 5.000 atau dapat keuntungan labanya itu atau profit atau keuntungannya itu 5.000, jadi tinggal 7.300 ditambah 5.000 aja, jadi harganya sekitar 12 ribuan lah ya gitu. 12.000 tuh harga jual yang mungkin sobat bisa tentuin sendiri untuk kedai ataupun usahanya gitu ya. Tapi kalau misalkan sobat ingin ngebuletin aja deh harganya jadi lebih turun, mungkin bukan 12.000 ya, misalkan 10.000 gitu, berarti kan 10.000 dikurangi 7.300 sama dengan 2.700 ya untuk selisih kedua angka tadi itu. Jadi sobat hanya mendapatkan keuntungan 2.700 murninya ya, dapat keuntungannya adalah 2.700. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke sobat-sobat sekalian untuk pemilihan bahan, terus tempat, dan juga pasar yang sobat targetkan ke konsumen. Kira-kira di harga berapa nih cocoknya gitu. Melihat juga kompetitor. Kalau misalkan harga terlalu mahal, khawatirnya malah kita kalah ya dengan kompetitor lain yang harga lebih murah gitu kan. Tapi kalau misalkan terlalu tipis marginnya atau keuntungannya juga, itu mungkin bisa dibilang dampaknya kan pertumbuhan atau perkembangan usaha kita juga nggak begitu cepat ya untuk melesat gitu. Jadi sesuaikan sendiri sobat-sobat sekalian gitu ya. Ini hanya gambaran aja ya untuk menghitung HPP. Tadi kita udah hitung semuanya, komponen-komponen bahan baku utamanya dan seterusnya gitu. Ini sebagai gambaran aja supaya sobat bisa mengetahui HPP dari penyajian 1 cup kopi susu gula aren gitu ya. Seperti itu. Demikian saja sobat-sobat semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat-sobat semua. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat semua bisa mendapatkan pemberitahuan kalau ada video terbaru dari channel ini. Sekian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.